Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para hadirat ingkang minulya, monggo sareng-sareng kita sedaya ngelahiraken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten syukur niki saged merubah keadaan. Nggih, merubah nasib, sehingga dikatakan asyukru huwa minal a'malil munjiyah. Syukur menika termasuk amal yang menyelamatkan kita dari segala kesulitan dunia dan akhirat, dan bisa menghilangkan nasib-nasib yang sial. Mugi-mugi kita tansah dados hamba ingkang saged mensyukuri dumateng nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nomor kalih mugi-mugi shalawat salam tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya tansah ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi majelis menika majelis ingkang bingahaken manahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi barokai majelis menika kita binjang angsal syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Maka kita awali majelis yang mulia ini dengan pujian sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, para hadirat ingkang minulya, pelajaran kita rumiyin bahas tentang yaitu mujaddid, yaitu sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada khalifah, ada khulafaur rasyidun. Ajeng wonten orang yang posisinya seperti Nabi, adalah mujaddid ingkang kala wingi sampun dibahas panjang. Ada yang mengatakan individu, zaman awal Umar bin Abdul Aziz, zaman kedua Imam Syafi'i dan seterusnya. Ada yang mengatakan berkelompok, kelompok orang, kelompok ulama, kelompok ulama. Terus dalam sebuah hadis diceritakan hadis yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa bumi ini tidak sepi dari adai, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah, tegasnya urusan Allah. Para pendakwah itu adalah urusan Allah. Maka Allah lah yang menghandle urusan niku. Maka Allah menebarkan para ulamanya, baik ulama yang zahir atau ulama yang batin, yaitu sosok yang masyhur, yang tampak dakwahnya, ada yang enggak tampak dakwahnya. Ono sing wali-wali sing samar, sing mastur, yang enggak terkenal. Yang mereka itu adalah mereka mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Mila nggih, artosipun untuk urusan itu urusan Allah. Cuma kita diperintah untuk mengambil peran daripada dakwah. Kalau dakwah itu urusan Allah, bukan berarti kita kok berpangku tangan, meneng-meneng, mboten-mboten. Kita diperintah untuk mengambil peran dari dakwah itu. Tapi andaikan wong sak donya gak ono sing dakwah belas, Allah akan ngutus kekasihnya.
berdakwah. Dan mereka bisa sukses di bumi ini. Nek zaman rumiyin wonten namanya Syam'un sing jere Samson niku nggih. Syam'un niki dikatakan itu perang sendirian ngelawan sak negara dhewean. Niku menang. Masya Allah, banyak yang masuk Islam dari Sam'un itu dhewean padahal. Kenapa? Kadang gak ono sing gelem tandang, maka Allah menggerakkan satu kekasihnya, beres semuanya. Maka di akhir kehidupan besok juga Allah akan mengutus orang yang namanya Imam Mahdi besok di akhir. Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Maka berhubung urusan dakwah ini urusan Allah, yang menegakkan urusan agama itu Allah, pun khawatir. Allah akan selalu memunculkan sosok ulama-ulama besar, sosok a'immah yang menjadi panutan. Niki urusannya Allah. Cuma kita diperintah mengambil peran. Melok syirkah, nek gak melok syirkah rugi. Lah bagaimana mengambil peran itu? Ya ngaji, termasuk ngaji. Ngeten saya iso-iso nih. Iki termasuk mengambil peran dakwah. Sari kula waos. Fa amma fadalla mongko nuduhake apa ma barang zakarna hukang nutur ingsun ing ma, wa malan barang lam nadzkur hukang durung nutur ingsun ing ma, mimma bayane saking barang fi makna hukang dalem maknane ma lam nadzkur nuduhake ala annahu ing atas sak temene kelakuan iku la yazalu ora leren-leren selalu fi hadhil ummati dalam ikilah umat Muhammad sapa man wong yad'u kang ajak-ajak sapa man ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala ila sabili maring dalane Allah wa iqamati dinihi lan maring menegakkan agama Allah wa hifzi amrihi lan ngrekso perintah Allah fi kulli zamanin ing dalam saben zaman wa makanin ing dalam saben-saben panggonan. Dari uraian hadis di atas, baik hadis yang telah disebutkan maupun belum disebutkan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya selalu ada dari umat Muhammad yang mengajak masyarakat mengenalkan mereka kepada Allah dan mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak sholat dijak sholat, yang durhaka pada kedua orang tua diajak berbakti, yang hasud diajak untuk enggak hasud, yang sombong diajak untuk tawadhu. Bahkan mereka selalu menegakkan agama Allah, enggak peduli walaupun dimusuhi wong sak donya tetap menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga perintah-perintah Allah. Dan ini berlaku pada setiap zaman, mulai zaman rumiyin ngantos sakniki selalu ada orang seperti itu. Bahkan wa makanin, dan dimanapun tempatnya ada, dimanapun tempatnya ada. Dan Indonesia ada, Amerika ada, Jepang ada, bahkan Israel ono. Israel itu mboten elek kaping ya ono waline barang, cuma nggih samar. Ya cuma kebanyakan mereka gregetno. Masya Allah. Cuma ada tetap di sana masih ada wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada para ulama yang mana mereka mengajak orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in fasada senajan rusak apa az-zamanu zaman, walaupun zaman rusak sekalipun, walaupun zaman wis gamane molak malik zaman kaya apa bejate zaman, tetap orang ini masih ada, masih eksis di muka bumi ini. Masya Allah. Di antara mereka masyhur kelihatan, di antara mereka disamarkan oleh Allah. Semua karena hikmah. Kenapa ada ulama fulan masyhur li hikmatin? Kenapa ada ulama fulan ini humul gak terkenal belas li hikmatin, juga ada hikmahnya. Jika dikatakan tampaknya seorang wali adalah untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, dan tidak tampaknya seorang wali juga karena kemaslahatan umat.
Kenapa ada wali fulan terkenal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Hasan Asy'ad? Kenapa terkenal? Karena manfaatnya terkenal. Kenapa ada wali fulan nggak terkenal, sembunyi? Ada Sayyidina Uwais Al-Qarni, macam-macam kata. Maka kenapa mereka disembunyikan oleh Allah? Karena untuk kemaslahatan umat. Mereka ditutupi oleh Allah demi kemaslahatan umat. Mereka ditampakkan oleh Allah juga karena kemaslahatan umat. Mboten kate awake dhewe iko gak ngetok ae, cek beres kabeh urusan. Mboten ngoten. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Entah ditampakkan atau tidak adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Walaupun zaman sedang rusak, wa ghalabalan nglindih, tegese menang opal batilu, kebatilan. Walaupun di muka bumi ini kebatilan di mana-mana, pun putus asa. Senajan tonggo jenengan sing kanan wong bejat, kiri wong bejat, ngarep wong bejat, mburi wong bejat, pun putus asa. Tetap wayahe ngaji-ngaji, tetap wayahe jamaah-jamaah, tetap wayahe duha, wayahe tahajud. Ya, seperti itulah. Maka seperti itulah cara menyikapi rusaknya zaman. Pun ngantos katut pisan. Lah wis elek kabeh, aku elek pisan wis, pun ngantos. Enggak boleh seperti itu. Maka kita harus konsis pada jalan mereka. Wa tadzaharolan tulung tinulung sapa ahlul bagi, ahline wong sing lacut, wal udwani lan ahline ngani ngoyo, wong sing zalim. Mereka bersatu padu untuk menghancurkan orang Islam. Jangan susah, Allah dibalik itu semua. Allah dibalik itu semua. Allah carane ngalahno wong sak donya sing batil gampang bagi Allah. Cara Allah menegakkan keadilan mudah bagi Allah. Kenapa Allah nggak lakukan itu? Belum saatnya. Ada saatnya tersendiri. Kapan saatnya? Ya, maka dari itu kita diperintah agar zaman kita zaman emas, agar tempat kita tempat yang berkah. Bagaimana caranya? Maka syukuri yang ada. Sing wis ono disyukuri, ono ustadz sing ono disyukuri, maka suruh mereka kita ngaji pada mereka. Ada orang-orang tua kita minta doa daripada mereka, orang-orang tua kita, sesepuh kita. Ada tokoh-tokoh masyarakat, kita hormati mereka. Itu namanya bersyukur. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bersyukur itu insya Allah zaman yang kita lewati zaman keemasan agama Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah tempat yang kita tempati itu tempat yang maslahat, tempat yang berkah. Masya Allah. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Muhammad selalu dalam kebaikan selama mereka saling memberi wasiat. Nek ana kampung, nek ijek gelem ngeling-ngelingno siji liyane, nek ana sing salah ditegur, aja wani wong tuwa gak apik, sing gak salat salat. Nek ana kampung masih peduli seperti itu kampung berkah berarti. Itu kampung berkah. Tapi dikatakan kampung itu enggak ada berkahnya manakala kalau ada orang maksiat, gak ana sing cawe-cawe, ana anak wani wong tuwa, karepe dhewe gak apa-apa wis. Iku neraka tanggung-tanggung dewe. Iku berarti kampung gak barokah. Ada orang ndak sholat dibiarkan, gak cawe-cawe blas, gak muni sholat, gak ada ucapan seperti itu, berarti kampung tidak berkah. Sebisa kita, nek ono barang sing gak beres nok kampung, cawe-cawe, gak ketang nang tonggo. Kusan kok ayo kok meneng ae, mbok protes nang Pak Lurah, nang Pak Cak. Ini ada seperti ini. Maka seperti itulah keberkahan. Itulah tanda kampung itu berkah. Tapi nek karek wis meneng bener, gak ono sing turun tangan, gak ono sing cawe-cawe, pertanda itu kampung gak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki termasuk napa? Termasuk cara menyikapi rusaknya zaman. Tetap optimis, tetap kita saling menasihati. Saatnya jamaah, saatnya baca maulid, saatnya kita istighosah, tetap
Kalau ada yang kurang baik, kita tetap enggak usah emosi, tetap adem. Niki mboten sae. Disampaikan. Apa yang mboten kate lah gak diterima bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Fa inna dina niki alasane. Fa inna dina krana sak temene agama Islam iku muayyadun den kuwatake bita'yidillah kelawan kekuatane Allah. Kata Imam Abdullah Haddad, sadarlah kalian, Islam itu adalah dikokohkan dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Islam itu yang menguatkan Allah, bukan manusia. Awake dhewe gak oleh GR nek ana aku Islam iki gak jaya. Lho mboten. Bukan Islam yang butuh kita, tapi kita butuh Islam. Bukan ulama yang butuh, bukan Islam yang butuh ulama, tapi ulama butuh Islam. Bukan Islam yang butuh ustadz, tapi ustadz butuh Islam. Bukan Islam butuh masyarakat, tapi masyarakatlah yang butuh Islam. Kualik. Kenapa? Yang menguatkan Islam dengan kekuatan Allah. Mboten awake gak oleh awake dhewe GR. Ya misalnya njenengan niku sugih. Nek ana aku wis gak iso maju Islami. Lho mboten. Enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Kita enggak boleh merasa bahwa Islam itu sebab saya, enggak boleh. Cuma kita bersyukur kita punya andil dalam Islam. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza aradallahu bil abdi khairan ista'malah al hadits au kama qala Rasul." Kalau Allah menghendaki seorang hamba baik, maka hamba tersebut diberi peran oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ambil, berbuat untuk yang maslahat dalam Islam. Punya andil dalam kemajuan Islam. Tapi pun ngantos Islam maju gara-gara aku mboten. Islam tidak butuh kita, tapi kita butuh Islam. Allah gak butuh kita yang butuh Islam, butuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menguatkan Islam adalah Allah, bukan kita. Andaikan kita enggak ada, tetap Allah muliakan Islam dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kata sebagaian. Wa dhahirun lan pertelo tegese tampak maju bidharillahi kelawan oleh mertelaake Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan Islam karena yang membuat maju adalah Allah, bukan kita. Padahal itu kita bersimpuh di hadapan Allah, ya Allah maafkan aku ya Allah, aku enggak bisa berperan yang baik dalam agama Islam, aku hanya bisa segini ya Allah, bisa sebagai sebagai takmir masjid, sebagai tukang sapu, sebagai tukang azan, sebagai bagian dari imam. Ya Allah maafkan aku ya Allah, aku hanya bisa ini saja ya Allah. Itu namanya syirkah dalam agama Islam. Mila menika kita diperintah untuk syirkah dalam agama Islam. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Azza wa Jalla. Allah dawuh ngeten, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasul Nabi Muhammad dengan membawa hidayah, membawa agama yang hak, agar Allah menampilkan agama Islam di permukaan, membuat maju lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang musyrik ndak suka. Niki surat At-Taubah 3. Sinten sing menampakkan Islam? Allah, liyudhhirahu 'alad dini kullih. Cuma ono sebabe Rasul. Paham nggih? Kados ana wong ping duwe anak, ya pakai sebab nikah dhisik. Itu namanya sebab, nggih, sebab menikah baru punya anak. Walaupun anak tersebut yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada proses. Lah, termasuk kita mencari ilmu itu proses, kita mengajar itu juga proses. Cuma hakikatnya semua yang megang kendali kejayaan Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Summa innahu nulis sak temene kelakuan iku la uzra ora ana uzur
gak diterima alasane tegese. Iku maujud lil jahili kedue wong kang bodoh. Wong sing gak duwe ilmu gak diterima alasane fitar kita labima indalem ninggalake luru barang nupreh barang faradho kang majibake sapa Allah Gusti Allah alai ngatasé jahil minal ilmi saking ilmu. Enggak ada alasan bagi orang yang tidak bisa sholat untuk hadir majelis ilmu, enggak ada alasan. Orang yang belum bisa toharoh, orang yang belum bisa ibadah, puasa, haji dan seterusnya, tidak ada alasan untuk meninggalkan majelis ilmu. Walaupun Islam itu yang membesarkan adalah Allah, yang menampilkan di permukaan adalah Allah, cuma kita nggak ada alasan untuk tidak hadir majelis ilmu. Kenapa? Karena kita butuh ilmu, ilmu hal, ilmu bagaimana cara agar sholat kita benar, ilmu agar agar kita bisa wudhu yang benar, agar kita bisa berbakti pada kedua orang tua, agar kita itu tidak sombong, agar kita nggak bangga diri, agar kita nggak suudzon. Maka butuh hadir majelis ilmu. Walaupun agama Islam telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dawuh, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Golek ilmu itu fardu banget wajibe untuk setiap orang muslim. Kenapa? Dikarenakan ilmu itu adalah modal takwa. Takwa tidak sah tanpa ilmu. Mulianya orang itu karena takwa, dan takwa tidak sah tanpa ilmu. Allah dawuh, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang paling ganteng, bukan yang paling sogeh, bukan yang paling kuning, bukan yang paling bangsawan. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Walaupun dia orang pegunungan, walaupun dia orang Badui, walaupun dia orang Cina, kalau bertakwa mulia. Cuma syaratnya takwa adalah ilmu. Tidak sah orang tersebut dikatakan takwa atau muttaqin tanpa ilmu. Takwa niku ngelampai perintah Allah, ngedoi larangannya Allah, niki mboten sah tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Maka al-madar adalah al-ilmu atau al-ulumun nafi'ah, ilmu yang manfaat. Maka dari itu wala uzrana ora ono uzur iku maujud, gak ono alasan, enggak diterima alasan kita li alimin kedhe wong sing alim fitar kita limima ing dalem ninggalake mulang barang allamahu kang mulangake ing ma sapa Allah Gusti Allah minal ilmi saking ilmu al mafrudi kang den wajibake apa ta'allumuhu mempelajari ing ma imma alal aini ono kalane ing atase fardhu ain wa imma alal kafayati lan ono kalane ing atase fardhu kifayah. Kemudian tadi kan tugas orang yang nggak ngerti. Sekarang tugas orang alim. Kalau kita dapuk alim, dapuk ustadz, dapuk kiai, biyen mondok 5 tahun, belajar agama 10 tahun, sampai waktu pulang titel ustadz, waktu pulang titelnya kiai haji. Maka dikatakan seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang punya ilmu tidak boleh beralasan untuk tidak mengajar. Kudu gelem mulang nek ana sing njaluk. Wonten syarate nek ana sing njaluk. Nek ana wong alim ana wong kampung njaluk diulang. Contoh ana wong alim, nggih omahe mriki. Jenengan mboten saged salat. Pak Ustadz, kula jenengan belajar salat. Kok gak gelem? Dosa, gak ada alasan untuk tidak mau. Paham nggih? Dikatakan wong sing alim ten kampung menika niku mulang ana kalane hukume fardhu ain, ana kalane hukume mulang niku fardhu kifayah. Paham nggih? Mulang bagi guru, bagi ustadz atau kiai
niki ana kalane hukume mulang niku fardu ain, ana kalane fardu kifayah. Kapan mulang niku fardu ain? Mulang dikatakan fardu ain menawi wong alim niku dijaluk kon mulang. Fardu ain gak oleh nolak. Gak oleh nolak. Selama masih punya waktu loh nggih. Kecoba waktunya full 24 jam. Aku full kabeh kan waktu belas iki ya apa? Yes. Melok majelis wong alim nok endi kuwi melok berarti. Nggih. Maka di saat orang alim diminta untuk mengajar, maka orang alim itu, kiai itu hukumnya fardu ain untuk mengajar. Tapi nek wong alim iku gak dijalui kon mulang, nggih, maka hukumnya fardu kifayah. Sing penting nok kampung ana sing mulang, yang lain gugur. Contoh, nok kampung niki ana kiyaine 5, ustadze 5. Kemudian salah satu mengajar di sini, yang lain sudah gugur kewajiban. Wis cukup. Tapi andekan 5 mulang kabeh, tambah bagus. Paham nggih? Nok kampung ana ustaz jumlahe 5. Ana kiai jumlahe 5. Umpama ana sitok sing mulang, sing 4 gugur, gak kedusan. Paham nggih? Gak kedusan. Sing 4 misalnya kok meneng tok ibadah tok, bagaimana? Gak apa-apa. Karena apa? Diwakili salah satu dari mereka. Tapi nek ana wong alim 5, nggih, wong ustad 5, nek kampung gak ana sing mulang, dosa kabeh wong kiai niku. Ustad 5, kiai 5 ku dosa kabeh. Kenapa? Karena belum ada yang menghandle masalah mengajar. Paham nggih? Kalau ada ustad diminta mengajar, hukumnya fardu ain untuk mengajar. Tapi nek gak diminta, sing penting nok kampung ono sing mulang sampun gugur wis cukup. Tapi andekan 5 mulang kabeh tambah jos. Ono 5 ustad 5 kiai kabeh mulang, situk pojok kono, pojok kono, pojok kono, pojok tambah apik, tambah makmur tambah nggih. Tapi andekan salah satu saja yang ngajar, itu sudah cukup. Niku jenenge imma ala sabilil ain wa imma ala sabilil kafayah. Ono kalane wong alim niku mulangi hukume fardu ain, ono kalane fardu kifayah. Wal ilmu tawi ilmu alladzi fi dzikri kang iku ing dalem nutur ing ilmu. Wa nasrilan nyebarake ilmu an-naf'u tawi manfaat lil khasi maring wong khusus wal amilan wong umum. Wal ilmu yaiku ilmu alladzi kang ngajak apa ilmu minad dunya saking dunia ilal akhirati maring akhirat. Kemudian sakniki ada relnya. Nek dadi ustad gak oleh ngomong ngawur. Nek dadi kiai gak oleh ngomong ngawur. Apa yang diucapkan kiai yang pertama, ustad itu? Maka dikatakan seorang kiai yang punya ilmu, dia waktu mengajar, waktu menyebar ilmu, diperintah untuk memberi manfaat pada orang khusus juga pada orang umum. Sehingga keberadaan ustadz dan kiai itu memberi manfaat. Bagaimana caranya? Kiai dan ustadz tersebut mengajak orang dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Mengajak orang dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Nek mbiyen toko tok 24 jam saiki gak. Ya noko. Nek tepak zuhur tutup. Niku jenenge cinta akhirat. Asar tutup maneh, maghrib tutup maneh, isya tutup maneh. Niku namanya mengajak orang dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Wa minal maksiat lan saking maksiat ila taati maring taat. Kemudian tugas kiai, tugas ustadz berikutnya apa? Mengajak orang yang sedang maksiat diajak taat kepada Allah. Yang durhaka pada kedua orang tua diajak berbakti. Jangan durhaka, bahaya. Durhaka pada kedua orang tua bisa menyebabkan mati su'ul khotimah. Contoh seperti itu. Yang meninggalkan sholat, wahai orang kampung yang belum sholat, monggo sarang-sarang sholat.
Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi adem, gak ada emosi. Itulah tugas seorang kiai, tugas seorang guru. Nggih. Wa minal ghaflati lan maring lali ilal yaqadati maring eleng. Yang lupa diingatkan. Kadang-kadang ada orang alim lupa. Jadi ki wong alim tapi lupa. Kadang-kadang gak tahu sholat, kadang-kadang gak tahu jamaah, kadang-kadang wani nglakoni maksiat diingatkan. Monggo sareng-sareng ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan mau kemana kita melangkah. Kontrak kita di dunia kurang berapa tahun lagi. Kita di dunia itu kayak kontrak, ada batasnya. Kita tidak selamanya hidup di dunia, ada batasnya. Ada batasnya, mau kemana kita melangkah. Maka seperti itu, diingatkan. Yang lupa diingatkan. Yang lupa diingatkan. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang lali. Oh lali, nek bakti wong tua loro iku wajib. Kadang-kadang lali. Lali nek ibadah sholat iku wajib. Lali silaturahim itu wajib. Kadang-kadang niku membuat orang itu lupa. Maka orang yang lupa diingatkan. Wa yakunan ana apa zikru dzalika, nutur mengkuno ya qadhah menunggu apa deh ilmu wa iraduhu lan nekaake ilmu iku makrunan den barengi bil wa'di kelawan nuturi wa tadkiran lan ngelingake wa tahwifilan meden-medeni wa tahdzilan lan tegese ngancam tegese ojo judi, ojo zino, bahaya. Jangan sampai engkau makan barang haram. Orang yang makan barang haram itu ya nanti menjadi darah, dan darahnya itu nanti dipompa oleh jantung menjadi maksiat semuanya. Orang yang makanannya haram tidak bisa punya amal yang soleh. Syarat amal dikatakan soleh kalau yang dimakan itu halal. Ini diingatkan. Syarat amal dikatakan soleh kalau yang dimakan orang itu halal. Maka barang siapa yang dimakan haram tidak akan bisa punya amal soleh. Sing dimakan bidino haram, judi, nyolong, maka orang tersebut nggak bisa punya amal soleh walaupun kelihatannya baca Quran, tapi tidak dikatakan amal soleh. Sehingga Allah dawuh dan Al-Quran Al-Qur'an Allah dawuh ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihat. Rasik Allah ya ayyuhar rusulu, he para rasul, kulu minat thayyibat, mangano sing halal. Sawise mari mangan halal pripun? Wa'malu sholiha, beramal soleh. Malah ulama dawuh syarati amal dikatakan soleh nek sing dipangan niku halal. Mila kanjeng Nabi dawuh man akalal haram asad jawarihuhu syaa am aba. Barang siapa makan barang haram maka organ tubuhnya akan bermaksiat, dia mau atau tidak. Wa man akalal halal atau ajawarihuhu syaa am aba. Barang siapa yang dimakan halal maka organ tubuhnya akan patuh, matanya akan patuh, tangannya akan patuh kepada Allah, kemaluannya akan patuh kepada Allah, dia sadar atau tidak. Mila menika tiyang rumiyin, mereka yang fokus pertama adalah makan yang halal. Ojo sampai makan sing haram. Kita sebisa mungkin kita hindari barang haram. Termasuk muamalah, jual beli yang haram dihindari. Jual beli najis tidak boleh. Nek duwe teleke sapi aja didol. Tapi akad jasa. Nek sampai akal jual beli, maka yang kita makan haram. Enggak boleh. Duwe telek sapi nok kebon sak pirang-pirang. Tukun persake 20.000 haram. Lah bagaimana agar halal? Mboten dodol telek, tapi dodol jasa. Jasa mengumpulkan telek sapi, persaknya 20.000. Angsal dadi halal ngeten iki. Tapi nek langsung tukun persake 20.000 atau 50.000 haram. Kita makan haram. Ini berdampak pada kehidupan kita. Nggih. Nek carane bener dadi halal, ibadah jadi amal soleh. Tapi nek carane salah jadi haram dan amal kita nggak bisa menjadi amal soleh. Itu penentu makanan niku seperti itu.
Itu namanya adalah apa? Tahdzir. Wa bayanil wa'di. Lan rangake janjine Allah. Allah janji orang yang sholat akan dimasukkan surga, janji Allah. Orang yang tawadhu akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Itu termasuk janji Allah. Wal wa'idilan ancamane Allah. Orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah. Faman takabbara wadu'ahu Allah. Terus dikatakan Nabi, wong sing sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malan barang a'adda kang nyawisake sapa Allahu Allah min anwa'il matsubati, saking pira-pira maceme ganjaran li ahli taati maring ahline taat. Juga Allah siapkan pahala yang besar bagi mereka yang beribadah kepada Allah. Wal ihsan, dan oleh gawe bagus Allah. Allah juga akan memberi kebaikan-kebaikan pada orang yang ahli ibadah. Wa min anwa'il uqubati, lan saking pira-pira maceme siksa li ahlil ma'asi, li ahlil isaati maring ahline wong kang gawe ala, orang yang berbuat buruk, yang bermaksiat kepada Allah. Allah akan memberi balasan berupa siksaan wal isyani, lan kemaksiatan ala nahwima ing atas sepadane barang syarahahu kang jelasake ing ma sapa Allah Gusti Allah. Wa bayyanahu, lan jelasake sapa Allah ing ma fi ayatil Qur'an, dalam pira-pira ayat Al-Qur'an. Wa ala lisani rasulin, ma ing atase lisane Rasul Allah Subhanahu wa taala al-mab'uthi kang den utus bil huda kelawan gawa pituduh wal bayan, dan penjelasan, yang mana ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah. Fa bimithli dzalika, mongko kelawan sepadane ikilah menyampaikan ilmu nggih, ikilah hadir majelis nggih, hadir majelis sing gak iso nekani wong sing alim, wong alim gelem nyampekno ilmune, maka dikatakan nek gelem ngene tarikku tipis opal kulubu ati. Dengan seperti ini hati kita menjadi lembut, menjadi hati itu lemes, mudah menangis. Apa? Karena real kita sudah benar. Hati mudah menangis. Kadang-kadang nek mari nglakoni dosa nangis, kadang-kadang gak jamaah wis nangis. Itu pertanda hati kita itu tipis. Tapi nek ati kandel ojo kok gak jamaah, gak subuhan ya cek guyang-guyu ini kandel. Masya Allah, seperti itu. Kenapa? Karena sudah langkahnya sudah benar. Wa takhsya'ulan khusyuk apa kulub, bahkan hati tersebut khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak duduk kecuali hatinya khusyuk nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya ya Allah, ya Allah, sebagaimana duduknya salaf-salaf kita. Imam Hasan Basri contohnya, hatinya khusyuk, dikatakan duduknya beliau seperti ini, seperti duduknya orang yang menunggu dihukum mati. Itulah duduknya para wali Allah Subhanahu wa taala. Duduk seperti ini, itu suasananya seperti duduknya orang yang menunggu dihukum mati. Pripun? Saking khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia sedang bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, bersanding dengan Nabi Muhammad. Nek duduk ngeten iki, merasa bersama dengan Allah, merasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya masyaallah, kata sepakatan khusyuk. Dari apa sebabnya? Karena yang tidak ngerti mau datang pada orang yang alim, dan orang yang alim mau menyampaikan ilmunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Watangqadulan tunduk apa an-nufusu pira-pira nafsu, wa takhdhu'ulan tegese tunduk apa nafsu, dan nafsu tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kados dawuh Kanjeng Nabi, dikatakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu muttabi'an lima ji'tu bih. Al hadits au kama qala Rasul. La yu'minu ahadukum, kalian imannya enggak sempurna. Sampai kapan? Hatta takuna hawahu, sampai hawa nafsu kita. Ada hawa nafsu napa? Ada hawa nafsu biologis, ada nafsu seks, ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu bepergian, nafsu turu. Napa malih? Nafsu kan macam-macam ya.
ana sing nafsu pingin dolene, nggih. Maka seseorang imannya nggak akan sempurna sampai nafsunya itu, entah nafsu itu nafsu pada istri, atau nafsu makan, nafsu minum, nafsu dolen, nafsu macam-macam, sampai nafsunya itu mengikuti realnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, nek kumpul bojo, nggih contoh kumpul bojo nafsu seks contoh. Nek kumpul bojo yang dibayangkan adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perintah Nabi Muhammad manakala seorang suami mendatangi istrinya? Nggih, caranya bagaimana? Cara yang sempurna. Waktu makan nggih ngoten. Makan yang sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara makan? Minum nggih ngoten. Bagaimana cara minum? Waktu lunga nggih ngoten, bepergian. Cara bepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, waktu marah, cara marah Nabi Muhammad SAW, nggak sekedar marah, itu namanya hatta yakuna hawahu muttabi'an lima ji'tu bih. Maka seseorang imannya bisa sempurna sampai hawa nafsunya mengikuti real yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata semekatan, itulah tujuan kita. Sehingga dikatakan orang yang sudah mengikat hatinya dengan Nabi Muhammad, duduknya karena Allah Subhanahu wa taala, berdirinya karena Allah Subhanahu wa taala, ngomongnya karena Allah, marahnya karena Allah, bekerja karena Allah, menikah karena Allah, buat rumah bukan karena jor-joran, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang gerak-geriknya full karena Allah, dikatakan dia termasuk adalah punya sifat as-siddiqiyatul kubra, punya kesungguhan yang puncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados Allah dawuh teng Al-Qur'an, Allah dawuh pripun? Minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullah alaih. Allah dawuh, minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullah alaih. Di antara orang mukmin adalah ada sosok-sosok manusia, rijalun shadaku ma ahadullah alaih, punya kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah dia punya kesungguhan kepada Allah, seakan-akan di rumah dia bersama Allah dan Nabi Muhammad. Waktu membimbing istrinya dengan bimbingan Allah dan Nabi Muhammad. Waktu di masjid, maka yang dipakai adalah hukum Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti itu mendapatkan sifat as-siddiqiyatul kubra, punya kesungguhan yang puncak kepada Allah. Kata contoh nenek wali Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdullah bin Ali bin Muhammad Ahad sing ngarang kitab niki termasuk rijalun shadaku ma ahadullah alaih. Sampai dikatakan oleh beliau pengarang kitab dikatakan ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Kata beliau, ma min sunnatin sannaha Rasulullah, tidaklah ada sunnah yang dulu pernah dianjurkan Nabi Muhammad kecuali aku sudah melakukan semuanya tanpa terkecuali. Bahkan sampai beliau menjelang wafatnya beliau mengatakan, ada satu sunnah yang belum aku kerjakan. Apa itu? Rasulullah pernah berambut panjang, aku belum. Kenapa? Sebab sekarang rambut panjang identik dengan anak nakal. Ya, sehingga aku nggak bisa berambut panjang, kata beliau. Maka sungguh waktu beliau sakit di bulan Ramadan nggak sempat potong. Ya, sampai beliau wafat Dzulqa'dah, beliau wafat. Itu rambutnya memanjang. Waktu menjelang wafat beliau mengatakan, al-an, sekarang sudah semua sunnah Rasulullah sudah aku lakukan, sampai rambutku panjang ya, gak sempat nyukur deh, gak sempat nyukur. Masya Allah. Ini termasuk itu. Mereka obsesinya adalah menteladani Nabi Muhammad SAW, sampai dikatakan punya sifat as-siddiqiyatul kubra. Gini termasuk. Maka yang terakhir dari Hanzalah itu sahabat Hanzalah menceritakan bahwa beliau ngomong pada Rasulullah, ya Rasulullah, nakunu indaka fatudzakiruna bil jannah wan nar. Ya Rasulullah, waktu kami bersamamu,
Handalah sahabat, ya Rasulullah, waktu kami bersamamu niki kena ditiru bagaimana seorang guru, bagaimana seorang kiai. Maka Handalah beliau berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami bersamamu, engkau mengingatkan kami akan surga dan engkau menakuti kami dengan neraka. Jangan sombong, sombong itu neraka. Jangan dusta, dusta itu arahnya ke neraka. Ya, maka jujurlah, jujur itu sama dengan surga. Maka kata Handalah, beliau mengatakan, hatta ka'anna naroha ro'ya'in. Maka waktu engkau menjelaskan tentang surga ya Rasulullah, seakan-akan surga aku bisa melihatnya. Seakan-akan aku bisa melihat surga. Waktu engkau menjelaskan tentang neraka, seakan-akan neraka tampak ya Rasulullah. Waktu engkau menjelaskan bahwa goroh itu jurusannya neraka, aku nggak berani goroh lagi. Kenapa? Aku seakan-akan sudah melihat neraka manakala aku dusta. Orang ngerumpi itu nanti efeknya adalah ke neraka. Jika aku nggak berani ngerumpi lagi. Orang yang menegakkan sholat akan Allah masukkan surga. Al-muflihun, orang yang sukses masuk surga. Sehingga aku tampak surga, seperti surga. Sehingga zaman itu adalah kami semangat untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah, semangat untuk berbakti pada kedua orang tua, semangat untuk silaturahim, semangat untuk bersedekah, membantu orang fakir miskin, nolong anak yatim. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan hat ka'anna naroha ra'ya'ain ma yunabbihu ala dzalik, sampai kami seakan-akan bisa melihat surga dengan mata kepala saya itu. Manakala panjenengan menceritakan tentang surga dan janji Allah untuk siapa surga tersebut. Dan waktu engkau mengancam neraka bagi orang yang maksiat, seakan-akan aku melihat neraka dan aku nggak berani maksiat lagi. Itulah kata Handalah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila menikah niki termasuk mukjizat Rasulullah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Dawud itu menjelaskan tentang surga, seakan-akan masyarakat itu di depan surga. Waktu beliau menjelaskan tentang neraka, seakan orang itu di depan neraka. Sampai dikatakan dalam kitab Ihya, dikatakan Imam Ghazali niku dawuh, pernah Nabi Dawud itu ceramah tentang neraka. Sing hadir wong 70.000. Krungu kabeh mukjizatnya Nabi Dawud. Wong 70.000 niku sing mati 30.000. Sing mati 30.000. Kenapa? Seakan-akan neraka di depan mereka. Waktu njelaсно tentang neraka, mereka histeris, orang sing langsung ngeblak mati, langsung bakbuk mati. Sampai yang mati orang 30.000, meh separuh sing mati. Niku kados niki nggih, seakan-akan neraka di depan mereka waktu menyampaikan tentang neraka. Itulah tugas seorang ustadz. Tapi nggih nggal didik. Nggih niki termasuk tugas kita. Artosipun dakwah itu urusan Allah. Cuma kita diperintah mengambil peran dalam dakwah. Sing gak iso ngaji mendatangi wong sing iso ngaji. Yang iso ngaji mau menyampaikan ilmunya. Itulah syirkah dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila menika kitab ini dikatakan kitab ad-da'watut tammah. Nggih menika mengajak kepada Allah secara sempurna. Katut kabeh, sing petani, sing pedagang, sing guru, sing gak iso ngaji, sing dadi napa mawon, katut. Kita semua diperintah aktif untuk dakwah mengenalkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berkumpul ini diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh. Semoga kita termasuk dikatakan orang yang mampu mengajak orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kesalahan kita selama ini dan dosa-dosa kita berkah majelis yang mulia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mugi-mugi barokai majelis, hajat kita dan cita-cita kita segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhir usia kita dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.